Baik, kita sambung lagi diskusinya. Untuk standar bagaimana panjenengan? Kemudian nanti OSP juga seperti apa yang disampaikan Pak Camat tadi, seperti apa yang sudah dilakukan? Iya, ya jadi sama dengan Bapak Camat tadi. Jadi kita melakukan standar apa istilahnya operasionalnya ya, itu seperti itu. Jadi tetap kita melaksanakan tatap muka dengan persyaratan diantaranya persetujuan orang tua. Jadi memang ada, misalnya kita temui memang ada orang tua yang takut. Nah, ya ada. Jadi pihak orang tua tadi menghubungi wali kelas, diundang ke pihak sekolah. Ya, kalau memang khawatir, dijelaskan, istilahnya diberikan edukasi. Tapi kalau tetap ya daring. Tapi punya hak pendidikan, tapi tetap menerima pelajaran. Itu jadi win-win solutionnya seperti itu. Tapi insya Allah dari total 1140-an lebih ini siswa di sini, insya Allah yang keberatan untuk luring 1-2. Alhamdulillah. Dari 1000 1-2. Ya biasanya anaknya dokter. Mohon maaf, anaknya tenaga kesehatan. Iya, terlalu khawatir berlebihan. Nah, kita edukasi. Dan alhamdulillah adanya program vaksin ini untuk siswa dan pengajar. Pengajar itu sebenarnya sudah divaksin lebih dulu. Karena memang keterbatasan daripada pihak puskesmas kecamatan untuk membagi dengan pihak-pihak lain, sehingga ada separuh yang tertunda. Nah, tertunda ternyata bisa diikutkan oleh di program vaksinasi siswa ini. Jadi ada cuma beberapa guru saja. Yang lain alhamdulillah di atas 70-an% tenaga pendidik kita sudah vaksin di luar, ada vaksin di kecamatan atas nama pendidik sudah di Kecamatan Waru, alhamdulillah. Dan sekarang kita bisa pastikan bahwa 99% lebih sudah tenaga pendidik tervaksin. Mungkin hanya 1-2 yang sakit. Nah, itu kan nanti kita susulkan ke pihak kecamatan. Nah, untuk siswa berarti otomatis dengan saat ini dilakukan vaksinasi bersama, otomatis hampir seluruhnya juga hampir seluruhnya sudah insya Allah. Paling 1-2 yang terkendala tadi batuk, terindikasi tekanan darah, tegang, nggak bisa, panik dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa dipaksakan oleh pihak kecamatan. Terkait orang tua siswa yang tidak setuju, apakah perlu surat pernyataan juga, Pak? Untuk ya memang sekolah nanti membaca pernyataan kalau memang orang tua keberatan tatap muka, itu jelas, itu karena standar kita. Jadi ada hitam di atas putih. Nah, tapi di balik itu semua tetap kita berikan edukasi bahwasanya program vaksinasi siswa terbentuknya herd immunity di sini, tenaga pengajar divaksin, akhirnya juga pihak orang tua akan mempertimbangkan, loh anak utok sing nggak tak izini, akhirnya juga akan berubah. Itu lewat edukasi. Dan sistem kita memang komunikasi dari sekolah itu dari orang tua itu ke wali kelas dulu. Wali kelas yang menjadi wali dari orang tua di sini, jadi bisa menjaga anaknya. Kalau ada apa-apa mesti wali kelas yang komunikasi, dan itu 24 jam Pak. Lewat chat WA itu wali kelas itu standby. Kalau ada apa-apa dari orang tua itu dikomunikasikan. Nah, dikomunikasikan akhirnya masuk ke pimpinan. Nah, pimpinan dirapatkan lagi. Nah, BK diundang, kasih edukasi lagi seperti itu. Nah, misalnya tadi NIK juga gitu, NIK bermasalah, telepon ke saya. Pak, NIK-nya nggak bisa diterima katanya, ditandai sama petugas, memang nggak bisa masuk ke sistem. Ya saya kasihkan itu. Apakah pernah terjadi perubahan Bu, kakak? Iya Pak. Nah itu mungkin nunggu proses dari Dispendik Capil. Ya Ibu sabar aja. Nah, bisa dikomunikasikan. Insya Allah nanti kalau ada susulan kita kabari. Baik, monggo Pak Camat terakhir terkait PTM ya, ini tingkat SMA. Catatan yang perlu dilakukan oleh teman-teman pelaksana ini di mananya Pak? Ini tingkat SMA ya, beda dengan kemarin kita SD. Nah, ini adalah aliyah ini. Monggo. Ya, memang benar Mas, kemarin kita yang negerinya, sekarang yang swastanya. Artinya pendidikan itu semua jalan. Nah, oke. Penekanan ya, catatan apapun itu, vaksin gak kanggo sakti-saktian nek bahasane wong Jawa ya. Vaksin bukan kanggo sakti-saktian. Saat ini yang dilakukan oleh semua jajaran Yayasan Aliyah ini, Darul Ulum NU ini, melaksanakan program vaksin untuk siswa guna mendukung pelaksanaan proses belajar tatap muka. Prosesnya. Sehingga berikutnya adalah tadi saya sampaikan, setelah divaksin pada saat untuk mendukung memutus mata rantai terus gak sakti-saktian,
mari divaksin, terus satgasnya sekolah lalai. Nah, itu tidak boleh, catatan pentingnya di situ. Ya, tidak boleh lalai. Jadi tetap prokesnya dilaksanakan, standar-standar yang sudah disampaikan oleh beberapa kesempatan oleh para pemangku, para petugas itu harus nanti juga yang perlu diperhatikan terhadap satgas sekolahan yang sudah dibentuk, satgas COVID sekolahan yang sudah dibentuk, itu juga pada akhirnya tetap memperlaksanakan atau melakukan prosedur 3T. Nah, itu penting. Ya, jadi nek wis divaksin gak kanggo sakti-saktian, engko nek wis andai kata ditemukan suhu katakanlah atau apa gejala 3T langsung dilaksanakan. Jadi vaksin tidak menggugurkan prokes ya? Vaksin tidak menggugurkan prokes. Dipikir sudah selesai padahal belum. Padahal ini belum. Orang yang sudah tervaksin pun ada kesempatan berikutnya, kalau dia lalai pasti akan gitu. Oke, matur suwun Pak Camat, matur suwun diskusinya, semoga manfaat. Kita akhiri tos, ini masa pandemi jadi nana dulu.